Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala al-mu'allif rahimahullah fi kitabih al-mukhtar al-hadith. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulum salafus salihin fi darain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khamsun min haqqil muslim 'ala al-muslim raddut tahiyyah wa ijabatut da'wah wa shuhudul janazah wa 'iyadatul marid wa tashmitul 'atis idza hamidallah. Hadits sahih rawahu Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-khalqu kulluhum 'iyalullah fa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Rawahu Abu Ya'la. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Hadits sahih rawahu An-Nasa'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a baina al-adhan wal iqamah mustajab fad'u. Hadits sahih rawahu Abu Ya'la. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Manfaat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita hadir baik secara langsung maupun secara virtual di dalam majelis yang mulia ini yang diadakan di Masjid Raya Bintaro Jaya ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada yang hadir, kepada yang menyimak, dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan kita. Terus terang di muka bumi tidak ada perjalanan yang lebih agung daripada perjalanan yang kita lakukan menuju masjid, daripada perjalanan yang kita lakukan menuju tempat ilmu, daripada perjalanan yang kita lakukan untuk belajar ilmu agama. Kenapa? Sebab ini perjalanan agung. Jadi karena agungnya perjalanan tersebut, kita jalan bukan di atas hamparan karpet merah, tetapi kita berjalan di atas hamparan sayap malaikat. Tidak ada itu pemandangan. Subhanallah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat Allah mereka menghamparkan sayapnya sebagai permadani untuk dipijak oleh para penuntut ilmu. Artinya kenapa malaikat menghamparkan sayapnya kepada para santri, para penuntut ilmu saat mereka berjalan menuntut ilmu agama? Kenapa? Pengen berkah dengan pijakan kaki mereka. Ridwan bima yasna', karena mereka senang, gembira dengan kegiatan yang dilakukan di dalam mempelajari, mengkaji ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita dapat malam hari ini bermanfaat kepada kita sekalian. Amin. Di dalam hadis yang malam hari ini dan juga sedikit daripada bahasan terakhir dalam pengajian yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir kemarin kita membaca sampai kepada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang haknya muslim atas muslim lain. Sebagai muslim, siapa itu muslim? Muslim itu yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Artinya dia seorang muslim. Orang kalau dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah, maka dia adalah muslim. Walaupun tadi pagi masih maksiat, dia muslim. Kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, walaupun tadi pagi dia masih kafir,
Tadi pagi dia masih makan yang haram. Tadi walaupun dia masih berzina tadi, walaupun orang tersebut belum dikhitan, baru masuk Islam, baru 5 menit masuk Islam. Tapi kalau dia sudah mengucap 2 kalimat syahadat, maka dia adalah muslim, punya hak. Yang juga wajib atas muslimin lain memberikan haknya dia. Dan haknya muslim atas muslim lain, dia berhak. Yang wajib dikerjakan atas muslim lain. Artinya, kalau kita nggak ngasih haknya dia, kita zalim. Kita menzalimi dia. Kita nggak ngasih haknya dia. Dia punya apa namanya, kita ambil hartanya, kita nggak balikin hartanya, kita zalim, maling, pencuri. Kita memukul dia, zalim, pencuri. Begitu juga kalau kita nggak ngasih hak ini kepada orang tersebut, maka berarti kita zalim terhadap muslim itu. Ada 5 haknya muslim yang wajib diberikan oleh muslimin lain. Apa? Raddut tahiyyah. Kalau dia memberi salam, dijawab salam. Wajib kita jawab, menjawab salam muslim lain. Wa ijabatu da'wah. Ketika dipanggil, diundang, begitu, maka dia menjawab dakwah tersebut. Dan ulama menyebutkan di antara dakwah dan undangan yang wajib dihadiri, di antaranya itu adalah seperti walimah, seperti acara walimah pernikahan. Tapi itu juga kewajiban hadir tersebut disyurut dengan syarat-syarat tertentu. Kewajiban hadir itu, jadi tidak secara mutlak. Di antara syarat yang utama, tidak ada hal yang haram yang dilakukan di dalam acara walimah tersebut. Kemudian juga di antara persyaratannya itu ada di dalam kota, bukan berada di luar kota. Kemudian di antara persyaratannya itu tidak didului oleh undangan yang lain. Begitu, sebab yang lebih dulu, maka dia yang lebih diutamakan. Alhasil, haknya muslim menjawab salam. Kalau dia beri salam, wajib menjawab salam. Menjawab salam hukumnya wajib. Memberi salam, memulai memberi salam terlebih dahulu hukumnya sunnah. Dan wajib dengan sunnah mana yang lebih afdal? Yang wajib lebih afdal daripada yang sunnah, sebab tinggalin yang wajib dosa. Tetapi dalam kasus ini, maka yang sunnah lebih afdal daripada yang wajib. Sebab memberi salam walaupun itu sunnah, dia lebih afdal daripada menjawab salam walaupun itu wajib. Dalam kasus ini yang sunnah lebih afdal. Mengapa? Sebab kalau nggak ada yang sunnah, yang wajib nggak datang. Artinya kalau dia nggak beri salam, tidak ada kewajiban menjawab salam. Jadi kewajiban menjawab salam karena ada arahan di dalam memberi salam. Ketika ini memberi salam, baru timbullah sebuah kewajiban menjawab salam yang mendatangkan pahala yang besar. Dan di dalam menjawab salam tersebut, Rasulullah SAW, beliau tiap kali jumpa dengan orang, beliau yang terlebih dahulu memberi salam dan menyapa orang tersebut, walaupun itu anak kecil. Gak pernah ada orang yang berhasil mengalahkan, membalap Rasulullah di dalam memberi salam. Ketemu selalu Rasul memberi salam kepada mereka terlebih dahulu. Rasul itu ramah sekali. Ketemu siapapun dia yang menyapa, memberi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, memberi salam. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau ketemu anak kecil pun Nabi yang berdakwah memberi salam kepada mereka. Dan juga memberi salam kepada anak kecil, orang dewasa, laki-laki dan perempuan, begitu. Dan memberi salam kepada perempuan apabila tidak dikhawatirkan fitnah. Apa itu fitnah? Pandangan yang haram ataupun juga pikiran dan niat yang haram yang tidak baik. Terus menjawab salam tersebut, Nabi Muhammad SAW menyebutkan satu orang masuk majelis, dia memberi salam, assalamualaikum, dijawab dengan jawaban yang sama, waalaikumsalam. Nabi menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Nabi berkata, asyar hasanat, 3 orang mendapatkan pahala 10 hasanat. Masuk lagi satu orang, assalamualaikum warahmatullahi, dijawab dengan sempurna oleh Nabi. Dan Nabi berkata, 20 hasanat, 20 hasanat.
Terus ada lagi satu orang masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjawabnya, Nabi berkata, Salatul hasanah. Dia mendapatkan pahala 30 hasanat, kata Rasulullah. Gak lama lagi ada orang yang masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Nah, ada 4 lafaz, 4 doa. Nabi bilang 40 hasanat. Kemudian ada lagi yang memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. 5 doa, ada 50 hasanat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjawab salam, menyapa siapapun dan memberi salam sallallahu alaihi wasallam. Dalam adab memberi salam, tadi katanya dibilang Nabi selalu memberi salam, gak pernah keduluan menjawab salam. Nah ini dengerin dulu yang lengkap kalau kita haji. Ketika berjumpa dengan seseorang, sama-sama lagi berjalan, ketemu, siapa yang bisa mendahului memberi salam, maka dia lebih afdal. Tapi diajarkan bahwasanya orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang lagi duduk. Jadi kita lagi duduk, lalu ada orang masuk, yang masuk dia kasih salam, bukan kita kasih salam ke dia. Yang lagi duduk, lalu ada orang lewat, yang lewat memberi salam kepada yang duduk. Begitu juga yang berkendara melewati orang yang lagi jalan kaki, memberi salam kepada orang yang lagi jalan kaki. Kemudian diajarkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salam tersebut, ifsya'us salam, sebarkan salam. Itu diantara kebaikan Islam, kebaikan nilai-nilai Islam itu antusallim ala man arafta wa man lam ta'rif. Memberi salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Syekhana Al-Albani bilang min alamati sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, la yusallim rajul illa ala man arafa. Tanda-tanda hari kiamat orang enggak kasih salam kecuali terhadap orang yang dia kenal aja. Yang dia enggak kenal kasih salam. Dan kita sekarang malah tahu tanda kiamat lebih dahsyat lagi, lebih parah lagi. Bukan enggak ngasih salam kepada orang yang, cuma ngasih salam kepada orang yang dia kenal saja. Ini enggak, cuma ngasih salam orang yang separtai doang. Kalau nggak separtai, nggak secalon, nggak sehaluan politik yang sama, dia nggak ngasih salam. Atau ngasih salam, dia ngasih salam dia nggak mau jawab. Kenapa nggak mau jawab? Beda. Orang primitif susah kalau begitu. Rasulullah bilang apa namanya? Di antara nilai-nilai keislaman adalah antusallim ala man arafa wa lam ta'rif, memberi salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Kemudian disebutkan juga bahwasanya di antara kebaikan nilai agama ini badlus salam lil alam, ngasih salam kepada semua, menyapa semua orang. Katakan sahabat Rasulullah SAW, mereka itu duduk di pasar, menjadi rujukan orang-orang yang mau bertanya tentang hukum-hukum muamalat di pasar. Subhanallah. Jadi orang itu kalau ada mau tanya sesuatu, perihal sesuatu, ada ulamanya di pasar. Bahkan dulu ada ulama yang mengadakan duduk majelis di pasar. Seperti Maimun bin Haram, ghairu min ulama dalam kisah ma'rufah. Alhasil sewaktu-waktu para sahabat tersebut diajak teman-teman, ayo bangun, setelah duduklah bangun, bangkit. Kenapa? Kita keliling patroli di pasar. Apa yang mereka lakukan? Memberi salam kepada orang-orang yang ada di dalam pasar. Assalamualaikum, memberi salam, menyapa para pedagang, pembeli, orang-orang yang ada di dalam pasar. Subhanallah. Dan juga dengan membaca doa asar. Tahu kan doa asar? Dengan baca doa asar tersebut itu ditulis 1 juta hasanat, dihapus 1 juta sayyi'at, diangkat 1 juta darajat, kata Nabi Muhammad. Sampai doa pasar itu baik itu pasar tradisional ataupun mall. Kalau pasar online nggak tahu deh itu gimana cerita. Doa pasar itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca sebanyak 3 kali. Dan dahulu di pasar-pasar kaum muslimin
makmur dengan suara semacam ini nih selalu terdengar di pasar-pasar mereka setiap saat, setiap waktu dengan lantang. Ia tidak Allah menjawab panggilan atau undangan. Syuhudul jenazah, oh saya diundang tapi saya lagi puasa. Yang wajib datang adalah kita wajib datang undangan. Kalau diundang, bukan wajib berbuka puasa, nggak wajib berbuka puasa, nggak wajib membatalkan. Masalah mau ngebatalin puasa atau tidak, itu bebas. Lihat situasi dan situasinya seperti apa. Ijabatu da'wah, syuhudul jenazah, menyaksikan jenazah, menghadiri jenazah. Jenazah muslim kalau dia meninggal dunia, ya diurusin, dimandikan, dikafani. Itu tugas yang hidup, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, begitu. Kemudian juga memakamkan, dimakamkan, dikuburin. Jangankan orang Islam, orang kafir harbi, tahu kan orang kafir harbi? Kafir harbi yang memerangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu perang Badar, itu Abu Jahal dan konconya dia itu, kawanannya musyrikin, mereka yang terbunuh di perang Badar dikuburin oleh Nabi Muhammad, dikubur, gak ditinggal untuk binatang buas. Ya dia ngapain nyapain diri, biar dimakan oleh binatang buas, enggak, dimakamkan, dikuburkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diurusin jenazahnya, apalagi jenazahnya orang apalagi jenazahnya seorang muslim. Syuhudul jenazah, menghadiri jenazah. Hadir jenazah, ikut menyolatkan, ikut memakamkan. Itu yang hadir jenazah, yang menyolatkan jenazah, dia mendapatkan pahala 1 qirat. 1 qirat itu adalah pahala sebesar gunung Uhud. Terus kalau dia sholat jenazah dan juga turut hadir sampai selesai dimakamkan, maka dia dapat lahu qiratan, dia mendapatkan pahala 2 qirat. 2 qirat. 2 kali gunung Uhud. Subhanallah. Itu pahalanya besar. Menghadiri jenazah. Kebiasaan para kaum salihin, banyak di antara para kaum salihin bukan cuma sekedar hadir jenazah, bahkan ulama-ulama besar yang mana mereka mengabdikan dirinya untuk bukan sekedar menyolatkan jenazah atau hadir pemakaman, tetapi bahkan memandikan jenazah, mengkafankan jenazah. Mereka sendiri yang turun tangan. Ulama besar mereka sendiri yang turun tangan di dalam memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, begitu, memakamkan jenazah. Hatta banyak kali saya sendiri yang saya hadir, guru-guru saya memandikan jenazah dan kita turut membantu di dalam proses pemandian tersebut, itu ada berkali-kali. Saya pernah hadir bagaimana Habib Umar bin Hafidh, beliau memandikan jenazah. Begitu juga guru kami Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Sa'ad Al-Faqih memandikan jenazah dan mengkafankan jenazah. Al-Habib Umar bin Hafidh bahkan sampai masuk ke dalam lubang liang lahat. Dari bukan cuma satu, ada banyak jenazah yang beliau turun sampai ke lahatnya, menyiapkan dan menerima jenazah tersebut dan mengazankan. Subhanallah. Baik itu keluarga ataupun bahkan yang bukan keluarga. Syuhudul jenazah, menyaksikan jenazah. Iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Orang sakit jadi jenguk. Itu ajaran Rasulullah SAW. Tafakkur ala muslim, cari tahu kabarnya, keadaannya, dijenguk, menenangkan hatinya, menggembirakan hatinya. Bagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, orang sakit ditenangin, bukan dibikin senewan. Nabi Muhammad kalau nengokin orang sakit, beliau mendoakan. Beliau bilang labas alaik tuhur, insyaallah enggak kenapa-napa, sehat insyaallah, mensucikan kesalahan dan dosa-dosa. Gimana orang sakit? Optimis, jangan pesimis, jangan dibikin pesimis. Wah mati lu sekarang. Ini enggak ada obatnya. Kalau lewat dan lewat.
Jangan dibikin begitu. Sekali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nengokin orang sakit, terus berkata, "La ba'as tahur, insya Allah tak kenapa-napa, insya Allah tahur." Maka itu orang itu berkata, "Tahur, kamu bilang tahur, bakalan sembuh, bakalan sehat." Bal humma tafur, justru ini adalah demam yang tinggi, yang mendidih. Ala syekh kabir, yang menimpa orang yang sudah sepuh, yang sudah tua. Tuzirul kubur, yang sewaktu-waktu bisa memasukkan dia ke dalam kubur. Dibilang didoain baik, malah didoain yang jelek buat dirinya sendiri. Nabi bilang, "Kana'am tidak." Ya, kalau kamu bilang begitu, ya udah iya, betul, mati itu orang. Nah, dia mengetahui dirinya sendiri. Maunya begitu ya, iya. Kita diajarkan untuk optimis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada orang sakit dijenguk. Bahkan ada Yahudi sakit dijenguk oleh Nabi Muhammad. Orang Yahudi sakit dijenguk oleh Rasulullah. Pembantu sakit dijenguk oleh Nabi. Sudah gitu satu pembantu, anak kecil suka bantu-bantu di rumahnya Nabi Muhammad dan dia beragama Yahudi. Dia sakit dijenguk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia anak kecil, terus pembantu, terus Yahudi. Wah, anak kecil, pembantu, Yahudi sakit dijenguk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang Muslim. Ini ajarannya Nabi Muhammad. Terus Nabi kalau jenguk orang sakit itu diajarkan gitu untuk baca doa. Orang sakit ketika dia sakit atau ada orang sakit maka bacakan doa ul-karb. Yang membaca doa ul-karb ini diajarkan kepada orang yang sakitnya ataupun juga orang yang jenguk. Kalau dia sakitnya parah. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil al-karim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim. Membacanya sebanyak 3 kali doa ul-karb. Doa ketika dia lagi ditimpa masalah besar, kesulitan, termasuk penyakit juga. Kemudian juga ketika menjenguk orang sakit diajarkan membaca doa As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. Jadi laki, kalau perempuan an yashfiyaki. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. Sebanyak 7 kali. Nabi bilang yang membacakan doa ini buat orang sakit, insya Allah dia bakal disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau dia ada kecuali kalau penyakitnya itu adalah sakit kematian. Nah, gitu ya. Ima sembuh atau ya lewat. Ya sembuh atau ya tinggal dunia. Antara dua itu. Tapi kalau dia masih bisa sembuh, ini doa ini insya Allah mempercepat kesembuhan orang yang sedang sakit itu. Nah ini semuanya haknya Muslim. Walaupun dia mu'allaf, walaupun dia baru masuk Islam, walaupun dia belum bisa sholat, walaupun dia belum dikhitan, maka ini haknya dia yang wajib kita berikan kepada dia tanpa pandang bulu. Mau dia miskin atau kaya, mau dia pejabat atau rakyat, mau dia gubernur, wali kota atau bahkan presiden, Muslim dia punya hak. Dia punya hak. Dia jadi gugur haknya dia. Walaupun dia tukang maksiat, walaupun ini orang tukang maksiat, Muslim kan nggak gugur, kan keislaman dia berarti masuk ke sini, dia punya hak yang wajib kita berikan. Ini tukang maksiat, dia punya hak yang harus kita berikan haknya dia. Nah terus bagaimana? Cukup dalam hal ini karena Imam Al-Habib Umar bin Idrus, salah seorang ulama besar. Ulama besar, murid Sahibul Maulid Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu di Masjid Jami' ada pengajian di pagi hari. Nah itu ada satu orang mau masuk ke masjid. Nah itu di luar masjid orang anak-anak jalanan ada nongkrong, preman ada nongkrong. Jadi orang yang mau lewat, dia ngelewatin mereka. Itu satu orang
ustadz masuk ke situ, pas mau masuk lihat ada preman sini, dasar anak-anak muda nggak punya akhlak. Orang majelis di dalam dia malah nongkrong di luar sini, mengganggu orang di jalan, dicaci maki. Ya, preman dicaci maki. Kalau urusan caci maki, veteran ustadz preman. Nah, kalau dulu sih lebih pinter preman, gitu. Mereka lebih ahli dalam caci maki. Dicaci maki begitu maka mereka balas mencaci dan balas mengancam hingga ustaz diam masuk. Kemudian enggak lama datang Al-Imam Al-Habib Umar bin Idrus melihat mau masuk, preman lagi pada duduk nongkrong di luar, maka ketika itu langsung dia dari jauh tuh dia mau lewat tuh di antara mereka yang pada ngalangin jalan nih yang nongkrong di jalanan, dia langsung buka sendalnya. Dibuka sendalnya, dikasih assalamualaikum warahmatullahi, dikasih salam kepada kedua orang-orangnya yang lagi nongkrong. Assalamualaikum. Sampai dikepit sendalnya, maafin saya, nggak ganggu kalian, saya cuma lewat mau ke majelis. Ya silahkan Habib masuk ke dalam. Satu sama lain melihat, masya Allah, ya akhir akhlak, ya akhir Habib. Gimana kalau kita ikut di belakangnya dia? Yang ini nih yang mesti kita ikutin. Begitu ayo, akhirnya semuanya ikut. Subhanallah. Jadi akhlaknya dia adalah dakwah. Loh. Akhlaknya dia lebih fasih daripada dakwah. Lebih fasih itu daripada khutbahnya, ceramahnya, orang nasihatin, sampai akhirnya jadi ribut antara dia dengan orang-orang tersebut. Wakana Imam Al-Hasan bin Saleh Al-Bahr hadir, diundang di satu tempat, satu majelis. Tahu yang punya majelis bilang, Habib, tuh orang-orang tuh pada nongkrong. Bukan yang mereka hadir, mereka malah nongkrong di situ dengan alat musik mereka yang haram. Alat musik yang haram. Gak tahu ada hidangan haram apa enggak di situ. Sumpahin, orang gak punya adab, gak punya akhlak. Sumpahin mereka ya Habib. Maka Habib Hasan bin Saleh diangkat tangannya. Tapi yang dia lakukan, dia ngadep ke orang-orang tersebut yang lagi ditunjukin, dia angkat tangannya, dia bilang Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau gembirakan mereka di dunia dengan musik-musik mereka, dengan gelak tawa mereka, engkau gembirakan mereka di dunia, maka saya cuma minta satu, gembirakan juga mereka di akhirat. Tidak ada begitu. Dan tidak ada jalan untuk gembira di akhirat melainkan dia dengan taubat, balik kepada Allah Taala dengan ketaatan. Orang bilang ya saya suruh nyumpain, malah didoain. Udah masuk ke majelis. Gak lama orang-orang pada datang. Bilang kenapa kalian datang? Kita mau hadir majelis. Loh tadi kok nggak mau? Iya kita takut. Kita takut. Kita lagi nongkrong di situ, kita melihat ini walinya Habib Hasan bin Saleh. Ada ke arah itu sambil mengangkat tangan. Kita bilang mampus kita kalau disumpahin. Mampus kita kalau disumpahin. Ayo tobat. Dibuang semuanya alat-alat yang haram, tobat pada masuk semuanya ke situ. Subhanallah. Makanya dulu itu guru-guru kita bilang ya, jam'ah wahidah tabkiha lil ummah anfa' min alaf kalam, khair min alaf kalam. Itu setetes air mata engkau curahkan ngedoain umat lebih manfaat daripada 1000 bidang. Setetes air mata yang tulus. Maka kita pinternya ngomong, cuma gak pinter menangis untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Itu hak muslim. Terakhir juga berkaitan dengan hal ini juga, dan ini semuanya nih yang kita sampaikan berkaitan, nanti itu kan ada hadis tentang akhlak, ada hadis tentang ta'allamul Quran wa'allama, ada hadis tentang anfa'uhum li'iyalih. Ini semuanya saling berkaitan semuanya. Terakhir Al-Imam Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Shihabuddin itu beliau melalui masa komunis di Hadramaut, jadi pernah dikuasai berpuluh-puluh tahun oleh orang-orang komunis. Dan komunis mereka itu terafiliasi dari Rusia, kejam, membantai ulama, membunuh ulama, termasuk yang diculik, dibantai, dibunuh, termasuk yang banyak ulama termasuk yang diculik dan nggak ada beritanya.
sampai sekarang ini adalah ayah daripada guru kami, ayahnya Habib Umar, yang Imam Habib Muhammad bin Salim al-Hafidh, Syekh Habib Muhammad bin Salim. Ada ulama juga yang yang sampai diikat kakinya dengan rantai, ditaruh di mobil, diseret di jalanan. Ada yang begitu, yang dieksekusi dengan senapan di tengah jalan, kekejaman yang sangat luar biasa. Dan komunis di sana itu sampai melakukan ucapan-ucapan yang berbau kekufuran, dan mewajibkan kepada para ulama yang ada di Tarim untuk lapor setiap harinya itu mereka wajib lapor menjadi tahanan kota setiap hari, pagi dan sore, setiap hari dipersulit ya begitu. Jadi nggak keluar kemana-mana. Di antaranya itu adalah Muhammad bin Salim yang ketika beliau melapor terus nggak keluar lagi, dikulik, hilang beritanya. Kemudian juga Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syahab, sahabat beliau. Ada Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syahab, tiap kali datang udah sepuh, udah tua, wajib lapor. Begitu dia lapor ke sana, dia tanda tangan. Jadi ada buku laporan itu, dia tanda tangan. Dia tanda tangan. Malam dia datang begitu lagi, taruh bukunya dia. Itu sebagian yang bekerja di situ, anak-anak muda yang baik. Ada orang baik juga, tapi berkondisikan seperti itu keadaannya dia. Melihat Habib Muhammad bin Ali datang, dia yang turun. Udah Habib, jangan turun dari mobil, kesian. Saya bawain bukunya kepada kamu. Ada pemimpin di situ lihat begitu, jangan, biarin si tua bangsa yang turun. Begitu, biar dia ambil bukunya sendiri, bilang yang atas, naik ke atas. Orang tua kakek-kakek suruh naik ke atas, ambil sendiri. Tidak punya penghormatan sama sekali. Ini ketua kantor komunis tersebut. Hingga akhirnya di suatu saat Habib Muhammad tetap dengan keadaannya, dengan akhlaknya, dengan perangainya, dengan dakwahnya, tetap ngasih salam. Ketemu mereka masuk kasih salam. Bukan nggak ucap salam. Komunis jangan ucapin salam. Ngasih salam kepada mereka. Satu hari di pagi hari beliau turun dari rumahnya, di bawah dia dapetin ada tamu yang lagi bimbang, mau masuk gak masuk. Begitu Habib Muhammad keluar, melihat orang lagi bingung. Fulan, nanti di sini. Iya, Habib Muhammad kenal. Rupanya ini orang adalah kakak dari si bedongkot komunis itu. Laki halam, sehat. Adik kamu bagaimana kabarnya? Maka dia bilang, rahimahullah, barusan aja meninggal. Langsung didoain, bukan dirayain, mampus dia, alhamdulillah. Dan rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Iya, saya mau ngabarin. Terus Habib Muhammad, terserah kau mau sholatin atau enggak. Saya tahu nih ada saudara saya, dia jahat, dia nggak benar. Saya terserah. Maka Habib Muhammad bilang, saya bakal ini orang bilang saya sih cuma mau minta maaf buat dia. Dimaafkan musanya, tapi saya bakal hadir jenazah. Bukan cuma sekedar hadir, saya jalan datang ke rumahnya, kemudian saya ikut nganter itu jenazah sampai di tempat sholat di Jabana, tempat disemayamkan jenazah, disolatkan tempat umum itu, sampai selesai dimakamkan. Dan saya bakal sholatin juga. Subhanallah. Udah gitu, dia keluar, sebentar, cari dompetnya, dikeluarin duit nih buat bantu ngurusin jenazah. Dia keluarkan uang, masya Allah. Subhanallah, ini akhlaknya mereka. Enggak dibilang, ada komunis kafir, munafik, enggak pantas disolatin. Tidak bilang begitu. Tetap disolatin. Ada akhlak yang mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Tashmitul 'atis ila hamdallah. Kalau bersin maka basyamhidu, mengucapkan hamdalah juga hamdalah. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, maka didoakan yarhamkallah. Dalam hadis yang berikutnya Rasulullah SAW juga bilang, khiyarukum ahasinukum akhlaqa, orang-orang terbaik di antara kalian. Siapa sih yang paling baik di antara kita? Yang paling baik bukan yang duitnya paling banyak. Orang terbaik kita bukan yang jabatannya paling tinggi. Orang terbaik kita bukan yang kita panjang. Bukan. Yang terbaik di antara kita bukan yang gelamnya paling banyak. Yang terbaik di antara kita bukan yang follow
followernya paling banyak. Yang terbaik di antara kita bukan yang pengikutnya banyak. Yang terbaik di antara kita bukan yang paling pintar ngomong. Yang terbaik di antara kita bukan yang bajunya paling bagus, yang mobilnya paling mewah, yang rumahnya paling megah, bukan. Tapi khiyarukum, orang-orang terbaik di antara kalian, ahasinukum akhlaqa, yang paling bagus akhlaknya, yang paling baik. Yang paling baik itu orang miskin kalau akhlaknya bagus, lebih mulia, lebih dicintai daripada orang kaya tapi tidak punya akhlak. Bahkan orang yang tidak berilmu, kalau akhlaknya bagus, lebih disukai daripada orang yang ilmunya banyak tapi tidak punya akhlak. Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau berada di atas akhlak budi pekerti yang agung. Tidak disebut ilmu yang agung atau harta yang banyak atau jabatan yang tinggi, enggak. Tapi yang disebut agung apa? Ilmunya. Bukan ilmunya, bukan apa-apa, tapi akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sampai sekarang, kalau kita ziarah ke Madinah Munawwarah, itu di muwajahah saat kita ziarah ke makam Nabi itu, dari sisi muwajahah arah wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan mudah-mudahan kita semuanya bisa ke tempat tersebut. Ya udah lama kita tidak bisa ke sana, gitu. Entah dihalang-halangi nama atau segala macam. Padahal solusinya semuanya ada di situ. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ngumpul, bisa datang ke sana, bisa ziarah ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita berziarah kasih salam kepada Nabi dari sisi muwajahah, itu tertulis di atasnya itu sebuah bait syair yang diubah oleh Imam Abdullah bin Abdul Haddad rahimahullah. Apa bait syairnya? Imam Al-Haddad beliau mengatakan, Nabiyyun azimun al-khuluquhu al-khuluqul ladzi lahu 'azzama ar-rahman fi sayyidil qutbi. Nabi yang agung akhlaknya. Akhlaknya diagungkan oleh Ar-Rahman Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nabi agung yang akhlaknya diagungkan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an. Nabi yang azim al-khuluqul ladzi lahu 'azzama ar-rahman fi sayyidil qutbi. Sampai sekarang itu seperti figuratif ini tertulis di atas ketika kita memberi salam wajah ke arah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terbaik di antara kalian yang paling bagus akhlaknya. Akhlaknya Nabi Muhammad kayaknya sejam nggak bakalan cukup kita ceritain akhlaknya Rasulullah. Wala sehari, wala 2 hari, wala sebulan, wala setahun. Akhlaknya Nabi nggak ada habisnya kalau kita bahas. Allah mengagungkan akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ngomong tentang akhlak yang diagungkan oleh Allah Ta'ala, ya setahun juga gak bakalan ada habisnya. Habis ucapan manusia, belum habis akhlak Rasulullah untuk dibicarakan. Sayyidatuna Aisyah bilang, kana khuluquhu Al-Quran. Mau tahu akhlaknya Nabi? Al-Quran. Itu akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Semua yang ada di Al-Quran adalah arahan dan didikan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Hasan Al-Basri beliau bilang, ta'adabtu bi'adab Ali bin Abi Thalib. Wala Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ta'adabtu bi'adab Nabi Muhammad. Wala Nabi Muhammad ta'adabani Rabbi fa'ahsana ta'adini. Saya belajar adab dari adabnya Ali bin Abi Thalib kata Al-Hasan Al-Basri. Sayyidina Ali bilang, saya belajar adab dari Rasulullah. Nabi bilang, adab Rabbi, yang ajarin saya adab Allah. Allah yang ajarin saya adab, ahsan ta'adibi, sebaik-baiknya pendidikan adab dari Nabi Muhammad. Akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya. Akhlak, perangai yang luhur, yang indah, satu cirinya adalah wajahnya itu murah senyum. Salah satu poin penting dalam akhlak, murah senyum, bukan merengut mulut. Nah, senyum kepada siapapun, kepada orang yang cinta sama dia ataupun orang yang benci kepada dia. Nabi Muhammad SAW kana yahtarisu min ashabihi
wala yatrukul basyasyata fi wujuhihim. Beliau waspada, punya kewaspadaan tinggi, bahkan terhadap para sahabat beliau juga berhati-hati, berwaspada. Tapi kewaspadaan beliau tidak mengurangi keramahan dan senyuman beliau terhadap mereka. Bahkan dibilang aktsarun nas tabassuman bi wujuhi ashabih. Beliau orang yang paling banyak senyum di hadapan sahabat-sahabatnya, di hadapan teman-temannya. Nah kita juga itu mesti apa namanya, murah senyum sama orang, harus ramah. Kalau ama senyum aja pelit, apalagi sama duit. Senyum ngeluarin senyumnya kayak mau ngeluarin nyawa, susah minta senyumnya dia. Orang walaupun mukanya jelek, kalau senyum enak dilihat, ganteng, tampan, tapi gak ada senyumnya, enak melihatnya. Apa? Senyum yang paling utama, dan senyum terutama terhadap orang-orang yang dekat sama kita, rekan kerja, sama tetangga, keluar masuk, apa salahnya sih senyum? Keluar masuk komplek, ada apa namanya petugasnya, apa susahnya sih senyum? Ya, ini kita teori sekarang, prakteknya nanti pas kita pulang kita ketemu orang, parkirin kita. Kemudian juga kita ketemu orang petugas di komplek kita ketemu orang di jalanan. Apa susahnya buka jendela, bukan kasih duit sejuta ke dia. Nah, cuma assalamualaikum, senyum, itu doang. Dia mau jawab ataupun dia nggak jawab, dia jadi masalah. Kasih salam, apa senyumin. Terutama orang yang dekat dengan kita, tetangga, lingkungan, masyarakat, rekan kerja, dan keluarga. Kebanyakan orang lebih murah senyum, lebih ramah kepada orang lain daripada pada keluarganya sendiri. Sama anaknya orang baik banget, sama anak sendiri gak ada senyumnya. Lebih bakti kepada ibu bapaknya orang lain daripada kepada ibu bapaknya sendiri. Sama ibu bapaknya orang, waduh, dia perhatian gimana ibu kamu, bapak kamu, tapi dia gak tahu ibu bapaknya lagi apa, dia gak peduli. Dia gak peduli tentang keadaan ibu bapaknya. Lebih perhatian maaf dengan suami atau istrinya orang lain daripada suami dan istri sendiri. Senyumnya lebih banyak ke mereka daripada kepada keluarganya sendiri. Padahal orang yang paling berhak atas senyumnya kita, ya suami, istri. Begitu, biar kata capek dapat senyuman hilang rasanya. Sampai sebagian orang itu pulang ke rumah kalau melihat istri senyum, dia heran, ada apa nih? Kenapa? Makasih apa? Tumben senyum. Harusnya senyum itu adalah menjadi keseharian. Hatta ma'al kufar, senyum. Atau terhadap orang-orang kafir, apalagi terhadap muslim, apalagi terhadap keluarga. Ini ciri akhlak al-karimah. Kemudian juga ciri akhlak al-karimah adalah gak komplain dengan perangainya orang lain. Kalau dia komplain dengan akhlaknya orang, bulan tuh gak punya akhlak. Kenapa? Karena yang ngomong juga gak punya akhlak, sehingga dia komplain dengan perangainya orang lain. Intinya akhlakul karimah adalah bersabar terhadap perangainya orang lain. Ada satu orang akhlaknya bagus, ditanya dari mana kamu belajar akhlak yang begini? Saya belajar akhlak dari orang yang gak punya akhlak. Loh, bagaimana belajar akhlak dari orang yang gak punya akhlak? Ra'aitu jahil fajtanabtuh. Saya ngelihat kelakuan buruk yang dilakukan oleh orang yang bodoh, maka saya hindari kelakuan tersebut. Sebab saya melihat, oh ini kelakuan yang enak dilihat. Saya melihat dari orang ini tidak baik, jadi kalau saya melakukannya pun juga dilihat orang juga tak baik. Begitu. Ada satu orang lagi, dia ngajarin satu anak, dia mengajarkan satu anak Al-Quran. Bapaknya anak itu penasaran, siapa guru kamu? Bulan. Coba undang sini, abah mau lihat. Belajar sama siapa? Jangan salah ngaji, jangan salah dulu. Datang, undang makan siang. Datanglah ibu ustaz diundang,
Ketika diundang yang bukan itu bapaknya. Bilang, siapa kamu? Oh, saya gurunya anak bapak. Ya, terus kesini mau ngapain? Katanya saya diundang makan. Kagak. Siapa yang ngundang? Anak bapak bilang kagak. Ente emang rakus. Mau cari makan, pulang sana. Diusir. Oh iya maaf pak, saya salah. Pulang. Gak lama baru di tengah jalan dikejar sama anaknya. Begitu baru bisa bapak saya minta maaf, dia nggak tahu kalau saya undang bapak. Diundang lagi di rumah sekarang. Terus datang, oh iya baik, sekarang saya datang. Begitu. Datang ke rumah, di bapaknya lagi yang bukan, lah datang lagi. Mau ngapain? Gitu. Pulang sana, nggak punya malu ente. Pulang. Gitu. Sampai kali ketiganya dipaksa lagi, dia datang lagi. Ketika dia datang, ya betul sebenarnya saya yang undang. Saya sengaja mau ngecek kamu marah nggak, cemberut nggak, tapi kamu tetap santun, tetap berakhlak, nggak ada marahnya. Sungguh ini guru yang ideal buat anak saya, yang akhlaknya bagus. Saya sengaja ngetes agar anak saya jangan salah guru. Dan terus kamu tanya, ini akhlak yang begini udah langka banget. Ini akhlak kamu belajarnya dari mana? Maka dia, ini akhlak saya sih nggak ada apa-apanya. Ini akhlak saya kalau di kampung saya ini akhlaknya anjing. Hah? Iya. Anjing dikasih tulang dia datang, diusir dia pergi. Ini akhlaknya anjing. Bukan akhlaknya yang ideal kalau di kampung saya. Masya Allah. Ini saya kalau di ukuran guru-guru saya nggak ada akhlak. Tapi akhlak yang sebenarnya itu adalah akhlakmu guru-guru saya. Radhiyallahu anhu. Wah kata. Terus juga akhlaknya Rasulullah dilihat oleh para sahabat beliau, bagaimana keseharian beliau. Terus juga akhlaknya, peranannya terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya di rumah, akhlaknya di medan perang, akhlaknya di perjalanan, akhlaknya ketika berbisnis, akhlaknya ketika ketika memberi ataupun ketika menerima ataupun ketika menagih hutang dan lain sebagainya, ataupun ketika ditagih hutang. Nah, itu akhlaknya di situ. Itu ada azab. Karena khuluqul Quran, Syekh Abdul Rahman Taimani muhaddis dalam melukiskan tentang akhlaknya Nabi yang beliau kutip dari ucapan para sahabat. Karena khuluqul Quran wa syimatul Quran, peranannya Nabi adalah Al-Quran. Dan beliau itu penuh maaf, gemar memaafkan orang, memaafkan, diganggu, gak pernah dendam, gak pernah ada ganjelan, gak pernah mungkin memaafkan orang. Sallallahu alaihi wasallam dicaci, dimaki, diperangi, dilempar batu, terluka, darah mengalir, giginya patah, keningnya pecah. Syimadul memaafkan. Yang sahih lil insan, kasih nasihat sama orang, tulus, memberi petunjuk petua, ketulusan membantu nolongin orang. Wa yafsahu fil ihsan, ketika berbuat baik itu kebaikannya itu merata. Semua orang kebaikan dari Nabi Muhammad. Orang dekat, orang jauh, muslim ataupun non muslim, semua kebahagiaan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya'fu 'anil dhanbi idza kana bi haqqihi wa sababihi. Idza tu'i'a haqqullahi lam yakum ahadun bi ghadabihi. Akhlaknya Nabi, kalau urusan pribadi beliau memaafkan. Kalau pribadi yang diganggu, beliau memaafkan. Tapi kalau ada haknya Allah Ta'ala yang diganggu, maka beliau tegas di dalam memperjuangkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulul haqq walau kana murra. Beliau mengucapkan yang hak walaupun itu pahit. Walaupun itu pahit, tapi beliau mengucapkan yang hak. Itu pahit, berat, tapi beliau mengucapkan yang hak, menyampaikan yang hak, mengucapkan yang hak, enggak mengucapkan yang batil. Bicara tentang syariat, ucapan Nabi amar ma'ruf disampaikan dengan cara yang hak, bukan dengan cara yang batil. Nahi mungkar disampaikan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang hak, bukan dengan cara yang batil. Jihadnya beliau dan
semuanya itu hak, mengucapkan, menyampaikan, menjalankan yang hak walaupun itu pahit. Dan perlu dipahami, ucapan yang hak itu bukan cacian, tegas tanpa cacian, amar ma'ruf nahi munkar tanpa kata-kata yang kasar, tanpa ujaran-ujaran kebencian, tanpa cacian, tanpa makian, tanpa kata-kata yang kotor. Jihadnya pun juga demikian. Wala yudmiru li muslimin ghisyan wala dhurra. Di hatinya tidak menanam kebencian kepada satu muslim pun juga. Tidak ada dendam kepada siapapun. Waktu Fatah Mekah, Nabi pulang ke Mekah memenangkan perebut kota Mekah, itu orang musyrikin ketakutan, dikumpulkan semuanya. Terus Nabi bilang, "Mata sebenarnya ma'ilun cukup menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Mereka pikir pembalasan, habis kita dibantai, dibalas. Tapi mereka tahu perangannya Nabi ini pengamat. Maka mereka berucap, "Aku dahil akhir dari engkau adalah saudara kami yang mulia, putra dari saudara kami yang mulia." Maka Nabi menjawab, "Idhabu antum mutlaqa." Kalian merdeka bebas, tidak ada paksaan. Tidak dipaksa, mesti Islam. Tidak dipaksa. Dimerdekakan bebas, kalian bebas merdeka. Kita tidak menuntut kalian dengan apa. Idhabu antum mutlaqa. Ya apa ada zambi idza kana bihaqihi wa sababihi idza tu'iha haqqullah ya'budu ahad bi ghadabihi yaqulu al-haqq wa law kana mar'a wa la yudhiru li muslimin ghishyan wala man ra'a badihatan hadha. Yang orang yang melihat Rasulullah langsung terkesima, takut, gentar melihat wajah Nabi Muhammad ketika melihat secara spontan. Tapi wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Begitu udah kenal, udah duduk, udah dengar, langsung jatuh cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila ta'ahul miskin aja bahwa ijabatan fa'ajalah. Kalau dipanggil oleh orang miskin, Nabi menjawabnya dengan sikap. Dan beliau sikapnya itu Abu Syafi'i Rahim Lidhi katakanlah bagaikan bapak yang penuh kasih sayang terhadap anak-anak yatim dan janda-janda yang lemah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermain sama anak kecil, bercanda dengan anak kecil, bergurau dengan istrinya. Kemudian juga diambekin nama bini, diambekin. Saya kan akhlak bukan cuma kelihatan di luaran doang. Wah, amarah kata juga akhlaknya bagus, di rumah akhlaknya melintas. Bukan begitu, akhlak itu kelihatan aslinya. Yang paling tahu akhlaknya dia, satunya dia, keluarga. Sayyidina Umar bin Khattab pernah ketika melakukan sesuatu tahu-tahu disautin, dijawab oleh istrinya. Dan ini nggak ada tuh istri nyaut sama laki atau ada mendebat suaminya, nggak ada dulu. Begitu. Sayyidina Umar, berani kamu mendebat saya? Itu satu hal yang baru. Bilang, jangankan kamu, istri-istrinya Nabi aja, bukan cuma sekedar mendebat, lebih parah. Ada yang nampekin Rasulullah dari pagi sampai malam, gak ditegur, gak disautin Nabi Muhammad ngomong. Ada yang begitu, disamperin. Hafsah, putri Sayyidina Umar, istri Nabi Muhammad. Tapi Hafsah, benar katanya begitu? Iya, benar ada yang begitu. Maka harus saya kerjakan kamu menjadi orang yang semacam itu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah, ditegur. Tapi Nabi enggak curhat. Oh, saya diambil ini. Enggak ada. Ini ada orang ada masalah sama lakinya, masalah sama bininya, senegeri tahu curhatnya di medsos. Gitu. Kayaknya Tuhannya ada di medsos kali dia. Gitu. Dia curhat di Facebook, doa, ya Allah, suamiku, ya Allah, beratnya hidup ini, ya Allah, sedih. Gitu. Emang Allah punya Facebook, Facebooknya deh. Allah maha tahu betul. Tapi andai kan ini semua curhatannya, taruhlah di sujud, taruh di sujud. Kata terus Rasulullah SAW pernah
bersama Sayyidatuna Aisyah. Wah, ini cekcok ribut Sayyidatuna Aisyah. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kata Nabi, nih Abu Bakar ayah, dia datang, sini suruh dia yang jadi hakim dah, dia nanti yang jelasin. Begitu dia hakim yang adil, begitu suruh dia dengar, dia yang memutuskan siapa yang benar. Udah pasti Nabi Muhammad kan, tapi Nabi ngalahnya segitu. Terus baik, Abu Bakar jadi hakim. Ayo silahkan. Siapa yang mau bicara duluan? Kita akhirnya biar Nabi yang bicara dulu. Engkau bicara dulu, tapi jangan bohong bicaranya, ngomong yang jujur. Dengar begitu Sayyidina Abu Bakar marah, ditempelin, digampar Sayyidina Aisyah. Kalau dia bohong begitu, ini Nabi Muhammad Rasulullah nggak mungkin berbohong. Ditampar, dengar begitu Siti Aisyah digampar, malah dia nangis takut. Tahu berlindungnya di mana? Di balik badan Rasulullah. Dia berlindung di balik badan Rasulullah. Terus Rasulullah marah, ya Abu Bakar, saya menghadirkan itu bukan untuk hal kayak begini, bukan untuk main tangan. Menyesal saya Abu Bakar keluar. Soal ini masih kepikiran, dia datang minta maaf. Mau lihat ngecek keadaan Nabi dengan putri ini seperti apa. Enggak, abangnya lagi main, lagi bercanda, lagi ketawa-ketawa. Subhanallah. Terus Sayyidina Abu Bakar berkata, adkhilani fi silmikuma kama adkhaltumani fi harbikuma. Ajak-ajak dong saya di dalam perdamaian kalian, seperti kalian mengajak-ajak saya di dalam peperangan kalian. Kata Sayyidina Abu Bakar, ramainya Nabi, santun, berakhlak, tidak pernah ada keluar kata-kata yang buruk. Bahkan sekali Sayyidina Abu Bakar mendapati Nabi Muhammad bersama Al-Hasan wal Husain. Al-Hasan wal Husain lagi main kuda-kudaan. Yang dinaikin, tahu siapa? Nabi Muhammad. Dia naik ke punggungnya Nabi Muhammad. Begitu Nabi berjalan, begitu dengan tangannya begitu. Jadi ini anak-anak tunggang yang ditunggangi Rasulullah. Bermain dengan mereka. Maka Sayyidina Abu Bakar melihat begitu, kagum, terus berkata, nih kalian berdua nggak tahu siapa yang kalian naikin. Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Hasan, ya Husain, ni'mal jamal, jamalukuma. Wahai Hasan, wahai Husain, sebaik-baiknya tunggangan yang kalian tunggangi itu adalah makhluk terbaik di alam semesta. Terus Nabi Muhammad lagi main, nengok ke arah Sayyidina Abu Bakar. Naam ya Abu Bakar, wa ni'mar rakibani huma. Dan sebaik-baiknya penunggang di muka bumi adalah mereka berdua, Al-Hasan dan Husain. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagusin akhlak kita. Ya, kalau ada akhlaknya bagus, insya Allah yang lain ikut bagus juga. Inna rajul la yablugh bi khuluqihi ma la yablughul ghaib bi qiyamih wala sahib bi siyamih. Nabi bilang orang dengan akhlaknya yang bagus, dia mencapai sebuah kedudukan yang gak bisa dicapai oleh orang yang bangun malam dalam tahajudnya, gak bisa dicapai oleh orang yang puasa dalam puasanya. Artinya itu puasa, bangun malam, sholat 1000 rakaat, puasa tiap hari. Sama ini berakhlak, satu akhlak yang bagus. Begitu dia, pencapaian dia lebih banyak daripada dicapai oleh mereka itu. Subhanallah. Makanya dibilang, ya terakhir, Al-Imam Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Segaf itu beliau bilang, man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab wa man fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Orang kalau dia gagal kitab, tahu gagal kitab, gagal menguasai keilmuan jadi ulama. Kalau dia gagal kitab, gagal menjadi ulama, jangan gagal mihrab. Apa itu mihrab? Menjadi ahli ibadah. Kalau dia juga gagal kitab, gagal mihrab, ya paling tidak jangan gagal adab. Nah ini gitu, udah gagal kitab, gagal mihrab, gagal adab, ya udah gagal segala-galanya. Ya. Allah yuhasin akhlaqana, dulu bana, wasfalana. Jadi kalau kita ngaca tiap hari itu
Kita diajarin untuk baca doa, Allah maka hasan khalqi fahassin khulqi waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Ya Allah, sebagaimana Engkau bagusin tubuh saya, fisik saya, bagusin juga penampilan batin saya, akhlak saya. Sebab itu penampilan manusia ada dua, yang zahir, yang dilihat fisik. Penampilan batin itu adalah akhlak, bagusin akhlak saya. Dan jadikan batin saya lebih baik daripada fisik saya, zahir saya. Dan jadikan zahirnya saya juga saleh, takwa, dan taat kepada Allah Ta'ala. ويوفقنا وإياكم إن شاء الله إلى الخيرات والنصرات والسعادات والتوفيق والفتوح والمنوح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه اهلنا وقربتنا في ديننا مع اهل الرشد انثى وذكر رب وفقهم ووفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل انبياء علماء نحظى بالخير وتكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شهود اكرم برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسلنا واغفر واستر انت اكرم من ستار صلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء في كتاب به للناس شفاء على الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابه الغراء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسار في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف امرك وعصاك برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.